Orang untuk masuk ziarah ke kuburan tersebut sekarang pakai tiket, jadi bayar. Masya Allah, ini kan luar biasa ini. Padahal tujuan kita ke kuburan itu bukan untuk membesarkan si kuburan. Tujuan kita ke kuburan itu adalah untuk mengingat kematian. Bolehlah kita ingat jasa-jasa dia, kayak mana dia sekarang akhirnya meninggal juga. Kemudian kita doakan orang yang di kuburan itu. Kita ingat kayak mana kita akan mati juga. Itu tujuan sebenarnya dalam menziarah kubur, bukan membesarkan kuburan tersebut. Dan ini tidak sesuai dengan mazhab. Sesuai dengan mazhab, apalagi dengan hadis, jelas-jelas sekali. Nah, sekarang kita lihat di rata-rata negara, ya, itu sangat banyak. Saya kayak di sini di Aceh juga termasuk, ya, di Aceh, ya. Kalau orang pergi ke kuburan itu semangat, bahkan lebih semangat dia baca Quran di kuburan daripada di masjid kadang-kadang. As-Sakaki Channel Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta kemampuan untuk melaksanakan semua ibadah yang Allah perintahkan. Salat beserta salam mari kita sajikan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan kita antara hak dan batil. Baik, jumpa lagi dengan channel As-Sakaki yang telah lama mungkin tidak hadir, ya. Ini mungkin karena agak sibuk dan memiliki kesibukan yang tidak memungkinkan membuat klip lagi. Insyaallah untuk ke depan akan kita lanjutkan dengan episode-episode yang tentunya insyaallah semoga Allah ridai dan menarik untuk dibahas dan untuk diikuti selalu. Karena itu ikutilah channel ini dari awal sampai habis supaya tidak ada terjadi kesalahpahaman, supaya jelas, dan kalaupun ada kritik-kritik silakan mengkritik dengan tentunya kritik yang membangun dan tidak ada unsur-unsur kebencian. Yang kita sajikan di sini adalah keilmiahan. Jadi kalau ingin mengkritik jadi harus ada juga sisi ilmiahnya. Oke. Melanjutkan dari pembahasan kita yang dulu, yang permasalahan kenduri, ya, kenduri makan-makan di dalam mazhab Syafi'i. Telah kita bacakan dan kita rujukan kitabnya yang bahwasanya dalam mazhab Syafi'i, yang tertulis dalam mazhab Syafi'i bahwasanya yang namanya acara kematian itu takziah hanya 3 hari dan tidak dianjurkan untuk makan-makan. Itu sudah kita bahas. Adapun sekarang yang ingin saya bahas adalah permasalahan yang masih ada hubungannya dengan masalah kematian, yaitu permasalahan membangun kuburan memuat bangunan di kuburan. Ini suatu permasalahan yang mungkin bagi sebagian orang dianggap sepele, tapi dari kita lihat dari sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi, dan kita akan ajukan juga dengan perkataan Imam Syafi'i, ternyata ini bukan hal sepele, hal yang sangat besar. Kalau kita pergi ke daerah-daerah Arab sana, misalnya seperti Mesir, Sudan, ya, yang saya sudah lihat, ya, itu memang kuburan itu sangat besar-besar, ya, sangat besar-besar, bahkan kubah, ya, berkubah. Kalau daerah kita di Aceh juga lumayan, ya, ada beberapa kuburan yang memang ada bangunannya, seperti Syekh Kuala dan sebagainya. Nah sekarang kita lihat, kita ingin lihat dari segi fikihnya bagaimana. Apakah ini sesuai dengan sunnah Nabi, ataukah ini sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ya? Atau justru sebenarnya kita lagi melanggar apa yang telah diajarkan oleh Imam Syafi'i. Karena itu dalam pembahasan sekarang ini saya akan menyampaikan hadis-hadis terlebih dahulu, kemudian saya akan datangkan kitab-kitab referensi utama dalam mazhab Syafi'i, yaitu kitab Al-Um sendiri, itu Imam Syafi'i, dan kitab Al-Majmu'
Imam Nawawi. Di sini saya akan langsung nanti akan saya nampakkan di mana kitabnya itu supaya tidak ada terkesan tidak ada nilai ilmiahnya. Oke, baik kita baca hadis dulu, nanti kita akan jelaskan tentang hadis-hadis tentang permasalahan membangun kuburan. Di antaranya adalah ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida ala fala tattakhidul qubura masajida inni anhakum an dzalik. Ingatlah bahwa orang sebelum kita, ya, sebelum kalian, mereka telah menjadikan kubur nabi dan orang soleh mereka sebagai masjid. Ingatlah, janganlah jadikan kubur menjadi masjid. Sungguh aku benar-benar melarang dari yang demikian. Nah, ini berarti di sini secara zahir hadisnya mengatakan bahwasanya tidak boleh membangun kuburan di masjid. Kemudian ada lagi hadis dari Ummu Salamah, ya. Tadi hadis Muslim nomor hadis 532 kan Ummu Salamah mengatakan ulaika qaumun idza mata fihimul abdu salih, ya, aw rajul salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar. Jadi ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah kaum yang jika hamba atau orang soleh mati di tengah-tengah mereka, maka mereka membangun masjid di atas kuburnya. Lantas mereka membuat gambar-gambar orang soleh tersebut. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Riwayat Bukhari nomor hadis 434. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjidan. Ya Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani di mana mereka menjadikan kubur para nabi mereka menjadi sebagai masjid. Oke, ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang kubur, ya, membangun kuburan atas masjid, atau sama ada masjid kemudian dibuat kuburan di situ atau kuburan kemudian dijadikan masjid, itu sama. Kemudian dari Abi Thalib radhiyallahu anhu, an Nabil Hayyaj al-Asadi qala li Ali bin Abi Thalib ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada'a timsalan illa tamastah wala qabran musyrifan illa sawaitah. Jadi Nabi Abi Thalib mengatakan, sungguh aku mengutusmu dengan sesuatu yang Rasulullah SAW pernah mengutusku. Dengan perintah tersebut, yaitu jangan engkau biarkan patung, ya, gambar, ya, patung, ya, melainkan engkau musnahkan, dan jangan engkau biarkan kubur tinggi dari tanah, melainkan engkau ratakan. Nah, ya, oke. Ini di sini ada satu lagi, ya, terakhir, ya, hadisnya. Kemudian akan saya bacakan nas-nas Imam Syafi'i dan Nawawi tentang masalah ini. An Jabir qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassas, ya, al-qabru wa ayyu aqada alaihi wa ayyu bna alaihi. Jadi dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, Rasulullah melarang dari memberi semen. Tajsis itu memberi semen, ya. Satu riwayat taksis, ya, pada kubur, duduk di atas kubur dan memberi bangunan di atas kubur. Oke, sekarang coba kita lihat kitab-kitab yang menjelaskan masalah ini. Yang pertama dari Abi Suja sendiri, Matan Takrib, ya. Di situ disebutkan dari halaman ke-83, ya. Wa yusattahul qabru wa la yubna alaihi wa la yujassas, ya. Di kubur itu mesti diratakan. Kubur tidak boleh dibangun bangunan di atasnya, dan tidak boleh kubur tersebut diberi kapur. Oke, ya. Ini dalam kitab Abi Syuja', ya, Matan Takrib, halaman 83. Sekarang kita lihat dalam kitab Al-Um sendiri. Oke. Coba kita perhatikan halaman 631, ya. 631 jilid 2. Ini muhakkiknya namanya Profesor Dr. Rifat Fauzi, ya. Oke, coba kita baca sekarang di halaman
Berapa tadi? 631. Ini ya halamannya. Apa beliau katakan? Qala Syafi'i, ya kita langsung ambil yang apa yang pentingnya aja. Ini aja. Wa uhibbu alla yuzada fil qabri turabun min ghairihi. Nih, coba perhatikan sini. Oke. Jadi aku suka tidak ditambah dalam kubur tuh tanah dari selainnya. Berarti tanahnya tuh agak rata, jangan tinggi kali. Nah, kemudian kemudian di sini wa inna ma uhibbu ayushakhasa ala wajhil ardi shibran aw nahwahu. Jadi aku suka bahwasanya tanah itu diratakan dengan dilebihkan sedikit dari tanah sekitar ini, shibran ini satu jengkal ya atau selainnya. Kemudian beliau lanjutkan lagi wa uhibbu alla yubna ya wala yujassasa fa inna zalika yushbihu zinah ya. Inna zalika yushbihu zinata wal khuyala. Dan aku suka tidak dibangun bangunan dan tidak ditajsis. Tajsis itu disemen ya, disemen karena itu menyerupai zina. Zina itu hiasan ya. Wal khuyala dan kesombongan. Walaisal mautu mawdu wahidin. Walaisal mautu mawdu wahidin minhuma. Mawdi'a wahidin minhuma. Dan bukanlah orang mati itu tempat salah satu daripada keduanya, itu zina dengan khuyala, kesombongan dengan kesombongan dengan hiasan. Walam ara qubura al muhajirin wal ansar, walam ara qubura al muhajirin wal ansari mujassasatan ya, Jadi dan aku tidak melihat kubur-kubur orang muhajirin dan orang-orang ansar itu dia apa di tajsis tadi ya, di kapur, di semen. Nah, ini nas Imam Syafi'i. Artinya di sini Imam Syafi'i mengatakan kalaupun ditambah tanah sedikit saja, jangan terlalu panjang, jangan terlalu tinggi. Nah, nanti di nas lain itu dikatakan di nas lain dikatakan sekedar menambah yang kira-kira orang tahu ya, kalau ini kuburan. Jadi jangan terlalu tinggi. Nah, ini di nas yang lain ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Inna Rasulullah SAW naha antubnal kubur au tujassasa. Naha antubna al kuburu au tujassasa. Ini ya. Qala rawi an Tawus, jadi merawi mengatakan dari Tawus bahwasanya Rasulullah SAW melarang dibangun kuburan ataupun ditajsis, di semen. Nah, qala Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i mengatakan apa? Komentar Imam Syafi'i dengan hadis ini. Wa qad ra'aitu minal wulah. Nih dia. Ya. Oke. Wa qad ra'aitu minal wulati may yahdumu bi Makkah ma yubna fiha. Aku telah melihat daripada pemimpin-pemimpin, para wali, mungkin gubernur, mungkin bupati ya, kalau bahasa kita sekarang, itu orang-orang yang merusakkan, meruntuhkan kuburan di Mekah, ya, meruntuhkan bangunan yang dibangun ya di kuburan itu di Mekah. Falam oral fuqaha yu'ibuna zalika. Jadi ya, dan saya tidak melihat para fuqaha, orang-orang fakih ya, ulama-ulama fikih yang protes, yang menyalahkan hal tersebut. Artinya ketika Imam Syafi'i melihat ada beberapa kuburan yang dihancurkan, biasa saja para ulama, tidak ada yang marah. Berarti ini tanda bahwasanya ini membenarkan bahwasanya yang dilakukan oleh para pemimpin itu sesuai dengan hadis Nabi yang telah kita bacakan tadi. Jadi nggak salah. Makanya maka para fuqaha diam saja. Itu betul ini. Nah, jadi kalau ada sebagian pendapat di dalam kitab Syafi'iyah juga, kalau misalnya itu kuburan di tempat umum, maka harus dihancurkan. Tapi kalau di tempat pribadi ya, itu boleh tapi makruh. Jadi bolehnya hukum makruh. Jadi kalau dibangun kuburan di tempat pribadi bukan tempat umum, maka hukumnya makruh. Tapi
Kalau di umum itu harus dihancurkan karena menyebabkan tempat itu sempit. Nah, itu di tempat yang lain ya. Di tempat lain disebutkan seperti itu. Kemudian mungkin ada lagi terakhir nih. Nah, ini ada lagi dari Imam Syafi'i juga. Qala wa akrahu ayyubna 'alal qabri masjidun ya. Wa akrahu, aku membenci. Ingat ya, kata-kata Imam Syafi'i makruh itu, akrahu itu belum tentu itu makruh seperti boleh ya. Dalam artian makruh di sini Imam Syafi'i banyak sekali dalam kata-katanya itu mengatakan akrahu, 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 akrahu. Jadi ini maksudnya bukan makruh yang arti dalam kalau dikerjakan boleh, ditinggalkan lebih baik ya, baik ditinggalkan. Tapi dibenci pekerjaan tersebut. Bukan itu maksudnya. Jadi akrahu di sini memang tidak suka, haram dalam artian ya. Jadi Imam Syafi'i itu tidak suka kalau dibangun masjid, kuburan di masjid sesuai dengan hadis yang kita baca tadi. Apa kata Imam Syafi'i? Wa akrahu ayyubna 'alal qabri masjidun. Aku membenci dibangun di atas kubur itu akan satu masjid. Wa ayyusawwad dan diratakan. Ya, diratakan artinya kuburan kalau ada di dalam masjid itu kuburan, ratakan kuburan tersebut. Ya, au yusalla alaihi ataupun salat di atas masjid yang ada kuburannya. Imam Syafi'i tidak melakukan itu. Nah, au wa huwa ghairu musawwa ataupun salat di atasnya masjid yang ada kuburan sedangkan kuburan tidak diratakan. Nah, ini Imam Syafi'i membenci hal tersebut ya. Kemudian selanjutnya di halaman 63 wa akrahu hada lisunnati wal athar. Jadi Imam Syafi'i membenci ini yang tadi kita sebutkan karena terdapat asar, terdapat hadis ya. Ada sunnah, ada asar. Wa annahu kemudian wallahu taala alam ya. Wa annahu kuriha wa akrahu hadza lisunnati wal athari wa annahu kuriha. Jadi aku benci karena terdapat hadis dan asar bahwasanya hal tersebut dibenci. Kemudian wallahu taala alam kata Imam Syafi'i ya. Kenapa Imam Syafi'i tidak mau hal disebut masjid dibangun bangunan ya? Kenapa? Kenapa Imam Syafi'i benci apa? Ayu azima ahadun minal muslimin. Ya, jadi ada orang nanti membesar-besarkan kuburan, membesarkan orang yang dalam kubur itu. Jadi kan sehingga ketika dah dibesarkan yattakhidhu qabrahu masjidan, diambil jadikan kuburannya sebagai masjid. Nah, walam tu'man fi dzalika al fitnatu wa dhalalu wa ala may ya'ti ba'du. Jadi tidak ada jaminan orang yang melakukan setelah selanjutnya akan tertimpa fitnah dan kesesatan gara-gara ada masjid dalam kuburan. Nah, ini Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Nah ini nas Imam Syafi'i. Ini oke. Sekarang coba kita baca yang di Sahih Syarah Muslim dari Imam Nawawi rahimahullah. Juga hampir sama dari masalah tadi. Setelah beliau menyampaikan hadis Muslim yang sudah kita baca tadi di pertama di mukadimah tadi, kemudian apa komentar beliau tentang hadis tersebut di halaman 43 Kitabul Janaiz ya, halaman 43 Kitabul Janaiz ini bisa dilihat yang saya garis ya. Wa fi hadzal hadis ya, nama di sini ya, fil hadis ini ya, hadis tadi ya, naha Rasulullah ayyujassasal qabru wa ayyuqad alaihi ya, ini hadis tadi yang kita baca tadi ya. Jadi tentang pelarangan duduk ataupun duduk ataupun menyemen kuburan ya, menyemen kuburan. Beliau katakan karahatut tajsisil qabri wal bina'i alaihi. Benci menyemen kuburan dan membangun kuburan dan haram duduk di atas kuburan. Wa hadza mazhabus Syafi'i wa jumhur ulama. Inilah jumhur ulama dan mazhab Syafi'i. Kemudian qala ashabuna pengikut mazhab Syafi'i ya. Tajsisul qabri makruh, menyemen kubur itu makruh. Wal qu'ud alaihi haram.
Wa kadzalikal istinad ilaihi wal ittika. Jadi dan juga bersandar di atas kuburan tuh haram ya. Wa amal bina, ini ya, wa amal bina. Jadi adapun membangun atasnya, fa in kana fi milkil bani fa makruhun. Ini yang saya katakan tadi, yang ketika saya baca Imam Syafi'i ya. Artinya kalau buat bangunan apabila bangunan tersebut milik orang yang membangun, artinya milik pribadi bukan di pemakaman umum. Nah, kalau di milik pribadi maka hukumnya makruh. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, di sini tertulis ya. Maka makruh kita buat bangunan kalau di tanah pribadi. Wa in kana fi maqbaratin musabalatin haramun. Kalau di pemakaman umum maka haram. Nah, nassa alaihi Syafi'i wal ashab. Inilah yang dinaskan oleh Imam Syafi'i dan ashab dalam kitab Al-Um ya. Nah, ini yang kita baca tadi, wa ra'aitul a'immata bi Makkah ya'muruna bi hatmi ma yubna. Jadi saya melihat para imam-imam, para gubernur, bupati memerintahkan untuk menghancurkan kuburan tersebut, bangunan kuburan tersebut. Kemudian lagi ini yang saya yang saya kuatkan lagi ya dari perkataan Imam Syafi'i tadi, dijelaskan lagi sama Imam Nawawi ya di sini. Dibilang qala Syafi'i rahimahullah, wa Syafi'i bilang wa akrahu ay yu'azzima makhluqun hatta yaj'ala qabrahu masjidan makhafatal fitnati ya. Ini sama kayak tadi ya. Artinya aku benci untuk seorang makhluk terlalu dibesar-besarkan ya. Wa akrahu ay yu'azzama makhluqun. Jadi aku benci ada makhluk yang dibesar-besarkan sehingga dijadikan kuburnya itu sebagai masjid. Wa akrahu ay yu'azzama makhluqun hatta yuj'ala qabrahu masjidan. Jadi jadikan masjidnya sebagai kuburnya sebagai masjid karena fitnah. Artinya ketika ada masjid dibangun di dalam kuburan, nanti otomatis ya sangat besar kemungkinan akan ada generasi-generasi ataupun makhluk orang-orang ya membesarkan kuburan tersebut karena menganggap itu keramat lah, karena menganggap itu ada bisa mengabulkan doa-doa dia. Ini yang ditakutkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Nawawi. Allah. Kemudian terakhir Annas sunnata, ini di halaman 42 ya, 42 nih. Annas sunnata annal qabra la yurfa 'alal ardi raf'an katsiran. Jadi yang sunnah bahwasanya kubur itu tidak boleh terlalu ditinggikan, raf'an katsiran, tidak boleh terlalu ditinggikan dari bumi ya, di tanah. Wala yusannam dan tidak terlalu ditinggikan ya. Bal yurfa nahwa shibrin ya, tapi dia diangkat sejengkal ya, sejengkal seginilah kira-kira ya, jengkal. Wa yusattah dan diratakan ya, wa yusattah diratakan. Wa hadza mazhab Syafi'i wa man wafaqahu. Inilah mazhab Imam Syafi'i. Jadi ini adalah mazhab Imam Syafi'i, wallahu a'lam bishawab. Di sini kita bisa ambil kesimpulan dari bacaan kita tadi ya, baik dari hadis ataupun dari perkataan mazhab sendiri. Bisa juga dibaca kalau kita buka Maktabah Syamilah itu banyak kitab-kitab mazhab Syafi'i yang menjelaskan hal tersebut. Intinya mau saya katakan di sini, tidak terdapat satupun nas dari mazhab Syafi'i ya yang menganjurkan untuk buat bangunan. Tapi kalau kita lihat sekarang dewasa ini ya, bangunan luar biasa ya, seolah-olah itu udah anjuran, bukan lagi katakanlah makruh misalnya. Tapi kalau makruh kan sebaiknya ditinggalkan. Tapi bukan lagi makruh, ini seolah ada sunnah buat ini. Contoh sekarang saya katakan di Masjid Imam Syafi'i sekarang di Mesir ya. Itu Imam Syafi'i adalah orang yang paling menentang ya, orang yang paling menentang membuat bangunan di masjid. Tahu-tahu kuburan beliau dijadikan masjid. Dan yang lebih gawatnya segi sekarang, bangunan Imam Syafi'i itu, Masjid Imam Syafi'i di Mesir itu udah direlief, udah sangat cantik. Ya, biaya renovasi sampai memakan $1 juta lebih. Wow, ini sangat besar untuk sebuah kuburan. Kemudian orang untuk masuk ziarah ke kuburan tersebut sekarang pakai tiket, jadi bayar. Masya Allah, ini kan luar biasa ini. Padahal tujuan kita ke kuburan itu bukan untuk membesarkan si kuburan.
Tujuan kita kuburan adalah untuk mengingat kematian. Bolehlah kita ingat jasa-jasa dia, kayak mana dia sekarang akhirnya meninggal juga. Kemudian kita doakan orang yang di kuburan itu. Kita ingat kayak mana kita akan mati juga. Itu tujuan sebenarnya dalam menziarah kubur, bukan membesarkan kuburan tersebut. Dan ini tidak sesuai dengan mazhab. Sesuai dengan mazhab, apalagi dengan hadis, jelas-jelas sekali. Nah, sekarang kita lihat di rata-rata negara, ya, itu sangat banyak. Saya kayak di sini di Aceh juga termasuk ya, di Aceh ya. Kalau orang pergi ke kuburan itu semangat, bahkan lebih semangat dia baca Quran di kuburan daripada di masjid kadang-kadang. Nah, pergi ada namanya wisata religi, ya nggak masalah wisata religi ya. Kita melihat kuburan karena kita ingin mengingat kematian. Tapi masalahnya di situ sampai orang sholat di situ, kemudian membesarkan kuburan itu seolah-olah gimana lah gitu ya. Jadi kita pun sebenarnya kayak kuburan-kuburan ini kita nggak tahu ini untuk apa kita membesarkan kuburan, sedangkan kita nggak pastikan, tidak bisa kita pastikan kalau orang dalam kuburan itu pasti surga. Bagaimana caranya kita minta keselamatan sama dia, sedangkan kita nggak pasti kalau dia surga. Katakanlah misalnya kuburan syuhada 8 misalnya, ya, atau syahkuala lah katakanlah. Siapa yang bisa menjamin kalau syahkuala ataupun syuhada 8 itu pasti surga? Jadi bagaimana kita menjamin mereka? Dari mana ilmu kita? Yang bisa kita jamin pasti surga itu sahabat Nabi, karena Nabi bilang, Al-Quran menyampaikan. Selebih itu tidak bisa kita tahu ini udah pasti ini surga. Jadi kalau hal yang tidak pasti, kenapa kita meminta tolong dari dia? Ini yang perlu kita pahami dengan baik, dengan cermat. Bahkan sekarang ini kalau di kuburan di sana, contohnya kuburan-kuburan sebagian habaib lah ya, Habib itu saya lihat di Jakarta ya. Habib, bisalah lihat tanpa saya sebutkan namanya, bisa dilihat di internet sendirilah. Kuburannya itu dipakai minyak pre, kemudian dihiasin, ya masya Allah kayak hotel jadi kuburan itu. Ya salam. Ini siapa yang berani jawab? Sudah jawab apa? Dari mana asalnya ini? Sedangkan kalau kita pergi ke Baqi sana, kuburan sahabat Nabi, contoh seperti Utsman radhiyallahu anhu yang sangat kaya raya. Abdurrahman bin sangat kaya raya, cuman batu saja kuburan selesai, tidak ada keistimewaan apa-apa. Bahkan kemarin Raja Arab Saudi yang meninggal, Raja Abdullah, Raja Fahd, coba lihat. Kemudian Raja Sabah itu yang di Kuwait tuh, coba lihat kuburannya. Kuburan raja nih, kuburan raja cuman ada batu nisan, tidak ada tulisan bahkan. Begini saja ditambahkan, praktis kayak seperti Imam Syafi'i bilang. Jadi, itulah yang sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi kalau kita lihat ada orang berdalil boleh bangunan karena makam Rasulullah SAW dijadikan bangunan, itu tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Yang pertama itu tidak ada fatwa ya yang membolehkan, itu tidak ada. Boleh, dianjurkan, tidak. Cuman ketika itu masalahnya adalah ada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ya melakukan perluasan. Karena mereka melakukan perluasan, mau tidak mau kena rumah Nabi SAW. Sehingga masuklah kuburan Nabi itu ke dalam masjid, bukan mau sengaja bangun masjid di situ. Nah ini perlu dipahami baik-baik ya. Terbukti setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu atau Umar radhiyallahu anhu yang sudah wafat ya dikuburkan dan dah jadi perluasan, di Baqi sendiri tidak ada satupun bangunan. Itu kuburan sahabat Nabi itu. Siapa kita dengan sahabat Nabi? Mungkin kalau sahabat Nabi itu dibawa ke Aceh atau dibawa ke Pakistan, mungkin udah luar biasa, udah emas mungkin di bangunannya. Ini perlu kekeliruan ini perlu kita luruskan ya. Jadi kuburan ini biasa saja kita tanggapi kuburan, kita datang, kita ingat kematian, kita doakan orang yang mati, semoga kita mati juga dalam keadaan husnul khatimah. Jadi tidak ada hal-hal yang lain yang perlu kita lakukan di kuburan tersebut. Jadi intinya sunnahnya ziarah kubur itulah yang paling diutamakan. Nah makanya tidak perlulah kita untuk terlalu membesar-besarkan kuburan, bahkan sampai kita campak duit ke situ. Ya saya lihat ya waktu saya ziarah kubur dulu di Mesir ya, ziarah kubur Imam Syafi'i rahimahullah ya. Terus saya lihat tuh ada orang lagi duduk buat kayak gini ya, kemudian seolah-olah kayak berdoa, kemudian dicampak duit dia ke situ. Ini siapa yang bisa jamin? Ini seperti kayak kata Imam Syafi'i tadi. Siapa yang bisa menjamin kalau orang nggak buat syirik ke situ? Siapa?
Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi manusia ini biasa saja seberapapun alimnya dia, seberapapun solehnya dia, tetap dia manusia. Cuma kita menghormati karena dia seorang ulama yang cinta sama Allah, yang dekat sama Allah. Karena itu ketika dia wafat, kita ingat jasanya, kita doakan dia, sudah setelah itu. Karena kita juga nggak bisa pastikan kalau dia surga, kalau dia waliullah. Siapa yang bisa pastikan? Tidak ada. Nah, maka kalau mau berdoa langsunglah doa sama Allah, karena Allah itu faiza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya, dekat Allah Taala itu ya. Jadi nggak perlu repot-repot ya. Jadi berjalanlah sesuai dengan isi kitab ya. Yang ingin saya ajak pada penonton ataupun yang menyaksikan video ini semua, lakukanlah sesuai dengan isi kitab dulu. Kalau kita terlalu banyak mengandai-andai mungkin ini mungkin itu, ya mungkin sudah jauh daripada isi kitab. Tapi isi kitab itu begitu. Intinya dalam mazhab Syafi'i tidak ada anjuran sama sekali buat bangunan ya di kuburan. Inilah yang disepakati dalam Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dan Imam Syafi'i sendiri, serta yang disepakati oleh jumhur ulama, dan itulah yang tertulis dalam hadis Nabi. Jadi ini saja mungkin saya minta maaf kalau ada yang tersinggung ya, tapi tidak ada maksud lain kecuali ingin berdiskusi ilmiah dan ingin supaya kita tahu kebenaran bagaimana. Wallahu a'lam bishawab. Semua kebenaran adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya. Semoga semua kita melakukan melakukan apapun yang bersifat ibadah, semua harus bersumber dari Nabi yang diajarkan oleh para imam-imam yang kita akui seperti imam pemazhab, dan kita mati dalam keadaan cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada semua sunnah-sunnahnya, bukan orang yang membenci kepada sunnah-sunnahnya. Ini saja dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.